Perkenalkan, nama saya Hernendrik Olivia Audia, NIM C01181510. Di sini saya melakukan pemeriksaan motorik, di mana saya melakukan pemeriksaan sistem motorik, refleks fisiologis, refleks patologis, refleks primitif, dan refleks dinding perut superficialis. Pertama-tama kita meminta pasien berbaring dengan santai, lalu kita akan melakukan pemeriksaan ukuran otot. Kita lakukan observasi pada seluruh otot pasien. Kita melihat perubahan bentuk otot berupa eutrofi, hipertrofi, hipotrofi. Lalu selanjutnya kita cari apakah ada atau tidaknya tremor, kores, atotose, distonia, balismus, spasme, tik, fasikulasi, dan miokloni otot. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan tonus otot. Kita gunakan kedua tangan untuk menggerakkan lengan bawah pasien di sendi siku secara pasif. Lalu kita lakukan secara berulang dan perlahan kemudian secara cepat. Lalu kita nilai tahanan yang dirasakan sewaktu menekuk dan meluruskan tangan dari pasien. Lalu selanjutnya kita lakukan juga pemeriksaan pada sendi lutut pada anggota gerak kanan dan kiri dari pasien. Kekuatan otot. Di sini kita meminta pasien untuk mengangkat kedua lengan ke atas sampai melewati kepala. Kita nilai kekuatan lengan dengan membandingkan kiri dan kanan. Kelemahan dapat dilihat bila lengan yang satunya lebih berat atau lebih lambat bergerak dibanding lengan yang lainnya. Untuk interpretasinya, poin 5, kekuatan normal, seluruh gerakan dapat dilakukan berulang-ulang tanpa terlihat adanya kelelahan. Poin 4, seluruh gerakan otot dapat dilakukan dengan benar dan dapat melawan tahan ringan dan sedang dari pemeriksa. Poin 3, dapat mengadakan gerakan melawan gaya berat. Poin 2, didapatkan gerakan tetapi gerakan ini tidak mampu melawan gaya berat atau gravitasi. Poin 1, kontraksi minimal dapat terasa atau teraba pada otot yang bersangkutan tanpa mengakibatkan gerakan. Poin 1, tidak ada kontraksi sama sekali atau paralisis total. Refleks biceps, kita fleksikan lengan sendi siku pasien, lalu kita letakkan tangan pasien di bawah umbilikus, kita ketuk di bagian tendon biceps pasien menggunakan palu refleks. Selanjutnya yaitu refleks triceps, kita fleksikan lengan sendi siku pasien dan kita letakkan di atas umbilikus, lalu kita ketuk tendon otot triceps pada fossa olecrani pasien. Selanjutnya yaitu refleks brachioradialis. Di sini kita minta pasien untuk relaksasikan lengan bawahnya sepenuhnya. Kita ketuk di bagian processus styloideus pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan patella pasien dalam posisi berbaring dengan santai. Tangan pemeriksa berada di belakang lutut. Kita fleksikan tungkai pasien pada sendi lutut. Kita ketuk pada tendon musculus quadriceps femoris di bagian patella pasien. Pemeriksaan selanjutnya yaitu refleks Achilles. Di sini pasien kita meminta untuk berbaring dengan santai, lalu kita fleksikan tungkai bawah sedikit, kemudian kita pegang kaki pada ujungnya untuk memberikan sikap dorsofleksi ringan pada kaki pasien. Kemudian kita ketuk pada tendon Achilles pasien. Pemeriksaan refleks dinding perut superficialis. Di sini kita minta pasien berbaring dan memposisikan kedua lengan pasien berada di samping badan. Kita gores bagian dinding perut dengan benda yang agak runcing, misalnya ujung gagang palu refleks. Penggoresan dilakukan dari arah samping menuju garis tengah perut pada setiap segmen. Ada 4 segmen, yaitu segmen epigastrium, segmen supraumbilikus, umbilikus, dan infraumbilikus. Interpretasi positif jika terdapat kontraksi otot di mana terlihat pusar bergerak ke arah otot yang berkontraksi. Negatif pada wanita normal yang banyak anak atau sering hamil. Pemeriksaan Hoffman dan Tromner. Di sini Hoffman kita fleksi entengkan jari pasien lalu kita lakukan goresan kuat pada ujung jari tengah. Untuk Tromner kita lakukan colekan pada ujung jari pasien. Pemeriksaan refleks Babinski. Pasien berada dalam posisi berbaring dan kita memfiksasi pergelangan kaki pasien. Telapak kaki pasien kita gores menggunakan ujung gagang palu refleks. Goresan dilakukan pada telapak kaki bagian lateral mulai dari tumit menuju pangkal ibu jari.
Pemeriksaan snout reflex. Pasien dalam keadaan santai, boleh berbaring ataupun duduk. Kita stimulasi pasien menggunakan perkusi pada bibir atas. Untuk interpretasinya, positif bila bibir atas dan bawah menjunggur atau kontraksi otot-otot di sekitar bibir atau di bawah hidung pasien. Pemeriksaan refleks menghisap atau rooting reflex. Di sini kita meletakkan sentuhan pada bibir atau suatu benda pada bibir pasien. Positif jika menimbulkan gerakan bibir rahang bawah seolah-olah menete. Menggenggam palmar. Di sini kita stimulasi dengan penekanan atau menempatkan jari pemeriksa pada telapak tangan pasien. Interpretasinya positif jika tangan pasien mengepal. Refleks glabella, kita lakukan dengan stimulasi dengan pukulan singkat pada glabella atau sekitar daerah supraorbitalis pasien. Refleks positif jika terdapat kontraksi singkat pada kedua otot orbicularis oculi dari pasien. Refleks palmomental, kita lakukan stimulasi dengan goresan ujung pensil atau ujung gagang palu refleks terhadap kulit telapak tangan bagian tenar. Interpretasinya refleks positif bila terdapat kontraksi pada musculus mentalis atau orbicularis oris ipsilateral. Jadi itulah tadi pemeriksaan motorik pada pasien tersebut.